أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa muwalah amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan. Dan nikmat kesehatan ini adalah merupakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Karena apa? Karena banyak di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mereka rela untuk mengeluarkan harta mereka, kekayaan mereka hanya untuk sehat. Ya, ini berarti menandakan bahwasannya kesehatan ini adalah sesuatu yang sangat berharga, yang sangat besar. Sehingga dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, ataupun juga dengan perbuatan kita adalah dengan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat kesehatan tersebut. Jangan malah sedikit beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari buku yang berjudul Seluk-Beluk Alam Jin dan Syaitan yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Kita sudah di bab yang pertama, yaitu beriman kepada yang gaib, ataupun jin itu nyata, bukan hanya khurafat, bukan hanya dongengan saja. Kesempatan sebelumnya kita sudah membahas beberapa dalil berkaitan dengan keberadaan jin tersebut. Dan juga yakin ataupun beriman kepada perkara yang gaib ini adalah merupakan pondasi dalam akidah Islam. Pondasi dalam akidah Islam adalah yakin percaya kepada perkara yang gaib. Karena semua rukun iman yang ada 6 itu rata-rata itu adalah berkaitan dengan perkara yang gaib. Dimulai dari percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, percaya kepada malaikatnya, kemudian sampai akhirnya percaya kepada hari kiamat. Hari kiamat belum terjadi dan akan terjadi. Sesuatu yang akan terjadi itu adalah masuk dalam ranah yang gaib. Ataupun percaya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, ini juga adalah merupakan perkara yang gaib. Tapi di sini pembahasan kita berkaitan dengan perkara yang gaib, dibatasi ruang lingkupnya hanya kepada keberadaan alam jin. Kita lanjutkan beberapa dalil berkaitan dengan alam jin. Yang selanjutnya adalah dalam surah Al-Jin itu sendiri. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan
ataupun membuat ya nama surah ya, satu surah itu namanya adalah surah Al-Jin. Ini adalah merupakan memang betul-betul keberadaan mereka ini betul-betul ada. Ya, seperti surah-surah yang lain tentang surah Yunus misalnya, memang ada kejadian tentang Nabi Yunus. Ya, surah Ibrahim ini juga ada kejadian kisah-kisah berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim. Ya, begitu juga dengan surah Al-Jin. Ya, ini juga adalah menjelaskan tentang keberadaan dari jin itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba." Katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan dari bangsa jin itu telah mendengarkan bacaanku. Ya. Lalu mereka berkata, ya, yaitu maksudnya bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan. Yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Jadi mereka sangat takjub dengan Al-Qur'an. Mereka sangat heran seperti itu ya. Ketika mereka mendengarkan ayat Al-Qur'an, ya mereka sangat kagum ya kepada ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, karena terkadang ayatnya itu ringkas akan tapi penuh dengan makna yang sangat dalam, sehingga ya, sampai-sampai ya penyair Arab ini mengatakan ini bukan syair, tapi susunannya seperti syair. Nah, karena kalau susunan syair, dia kalau dari atas A ya sajanya A maka semuanya itu A semua. Ya, kalau dalam bahasa di negara kita ini mungkin terkenal dengan puisi ya ataupun pantun ya, akan tapi berbeda. Nah, tapi itu ya sajaknya itu ya ada A. Ya makanya kalau kita kasih contoh misalnya dalam surah Al-Ikhlas itu sendiri, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, semuanya berakhiran dengan huruf dal. Kalau dia semua ya, misalnya Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, semuanya huruf sin semua. Inilah yang membuat ya bangsa jin ini mereka merasa takjub, merasa kagum dengan bacaan Al-Quran. Begitu juga dengan orang-orang kafir Quraisy ketika itu, mereka sangat kagum dengan bacaan Al-Quran. Ya, insya Allah akan kita lanjutkan ya pembahasan kita setelah beberapa jeda berikut ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat selanjutnya ataupun di ayat yang ke-6 dari surah Al-Jin, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia, dari golongan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari golongan jin. Ya. Kemudian apa yang mereka lakukan? Yang jin lakukan, fazaduhum rahaqa. Ya. Maka kemudian jin-jin tersebut yang menjadikan mereka itu semakin sesat ya dengan permohonan mereka kepada jin tersebut. Ya, maka sudah seharusnya kita itu memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harusnya meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak tersesat. Tapi kalau kita meminta
perlindungan kepada bangsa jin, yang ada adalah mereka akan fazaduhum rohaqa, ya, akan menambah kesesatan bagi orang yang meminta bantuan ataupun meminta perlindungan kepada para jin tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tadi beberapa dalil ya dari Al-Qur'an yang menjelaskan keberadaan jin. Ya, memang jin ini memang betul-betul ada, ya, seperti itu. Ya, kemudian dalil dari hadis Nabi ya sallallahu alaihi wasallam tentang keberadaan jin. Ya, ini tentu lebih mendetail lagi ya kalau sudah hadis, ya, karena hadis ini adalah merupakan penjelas ya dari Al-Qur'an. Ya, hadis adalah merupakan penjelas dari Al-Qur'an. Ya, hadis adalah merupakan perinci dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, karena ayat-ayat Al-Qur'an terkadang secara umum tidak rinci, kemudian akan dirincikan oleh hadis ya ataupun oleh as-sunnah. Yang pertama adalah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa ia menuturkan kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fa faqadnahu faltamasnahu fil audiyati wasyi'ab faqulna istutira aw yaqtila fabitna bisyarri lailatin bata biha qaumun falamma asbahna idza huwa jaa min kibali Hira qala faqulna ya Rasulullah faqadnaka fatalabnaka falam najidaka fabitna bisyarri lailatin bata biha qaumun faqala atani da'yal jinni fadhhabtu ma'ahu faqara'tu alaihimul Qur'an qala fantalaqa bina fa'arana atharahum wa athara niranihim wa sa'aluhu 'aniz zad faqala lakum kullu 'azmin dzukira smullahi 'alaihi yaqa'u fi aydikum aw fara ma yakunu lahman wa kullu ba'ratin alafun lidawabbikum faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala tastanju bihima fa innahuma ta'amu ikhwanikum. Ya, agak panjang di hadisnya. Suatu malam kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kami kehilangan beliau. Ya, jadi mereka para sahabat ya pernah bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, tapi ketika itu Rasul hilang tiba-tiba, maksudnya tiba-tiba pergi, tidak ada yang tahu perginya kemana. Ya. Kami pun mencari beliau di lembah-lembah dan di bukit-bukit. Ya, mereka kemudian mulai mencari Rasul di mana sebenarnya Rasul berada. Kenapa dia tiba-tiba pergi ataupun tiba-tiba tidak ada di tempat. Ya, mereka khawatirkan ya kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diculik lah seperti itu ya, diculik oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, jadi Rasul ya para sahabat sangat khawatir seperti itu. Cari di mana-mana nggak ada, tidak ketemu. Ya, seperti itu. Beliau ya akhirnya kami pun berkata, beliau telah dibawa pergi ya ataupun mungkin terbunuh. Nah, ini anggapan para sahabat. Ya, mungkin mereka sudah dibawa pergi, maksudnya adalah mereka mungkin Nabi sudah diculik oleh orang-orang kafir Quraisy ataupun bahkan sudah dibunuh. Ya, karena permusuhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang Quraisy, tapi dengan orang-orang kafir ketika itu ini sangat dahsyat sekali. Sampai-sampai ketika di Mekah ya sebelum Nabi hijrah, mereka ada keinginan untuk ingin membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka mereka sahabat khawatir ya jangan-jangan Nabi dibunuh oleh orang kafir sehingga tidak nampak lagi, entah pergi kemana seperti itu. Malam itu pun ya menjadi malam terburuk yang pernah kami alami. Ya, mereka merasa sedih ya, karena tidak ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jejaknya tidak ada. Ya,
bekas-bekasnya juga tidak ada. Kalau diculik tentunya ada tanda-tandanya seperti itu, ataupun kalau dibunuh pasti ada tanda-tandanya. Tapi ini tidak ada tanda-tandanya sama sekali. Pagi harinya tiba-tiba beliau muncul ya dari arah Gua Hira. Ya, jadi tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam muncul dari arah Gua Hira. Nah, maka kemudian perawi melanjutkan, ya perawi hadis ini, ya periwayat hadis ini, kami berkata, ya Rasulullah, kami kehilangan Anda. Kami mencari-cari, namun tidak menemukan Anda. Ya, kami pun mengalami malam terburuk, ya, yang dialami oleh suatu kaum. Maka kemudian beliau bersabda, ya, salah satu dai ataupun penyeru, ustadznya lah, ustadz dari golongan jin telah mendatangiku. Lalu aku pergi bersamanya untuk mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Kemudian Ibnu Mas'ud melanjutkan, lalu beliau beranjak bersama kami dan memperlihatkan jejak-jejak serta sisa-sisa perapian mereka. Mereka bertanya kepada beliau tentang bekal makanan mereka, yaitu bekal makanan bangsa jin. Ya, maka kemudian beliau pun bersabda, bagi kalian setiap tulang yang disebut nama Allah padanya jatuh ke tangan kalian dalam bentuk daging yang sangat banyak. Jadi ketika ada tulang yang di situ dibacakan nama Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadi makanan untuk bangsa jin. Ya. Dan tulang yang dalam bentuk tulang tersebut ya akan mereka lihat itu adalah mereka rasakan banyak segitu dagingnya. Ya, jadi bukan hanya tulang saja. Ya, nanti insya Allah akan kita lanjutkan ya arti ataupun terjemahan dari hadisnya setelah beberapa jeda berikut ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan ya lakum kullu azmin dzukira smullahi alaihi yaqa'u fi aidikum aw fara ma yakunu lahman. Ya, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahkan makanan bangsa jin itu adalah tulang yang mana ketika orang memakannya itu memuji ataupun menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ketika tulang tersebut dibuang, itu yang nampak oleh bangsa jin ini adalah dengan daging yang segar. Ini adalah menjadi makanan bagi mereka. Ya. Makanya kita ya dilarang, ya nanti akan ada hadisnya, kita dilarang beristinja ataupun mencuci hajat kita itu dengan menggunakan tulang. Ya, kita dilarang ya beristinja dengan tulang. Ya, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan setiap kotoran hewan adalah pakan hewan ternak kalian. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka janganlah kalian beristinja dengan keduanya. Jadi masalah kita tidak boleh beristinja dengan tulang dan kotoran hewan. Ya, jadi dengan dua hal ini, dua benda ini tidak boleh kita gunakan untuk beristinja. Ya, istinja ini adalah membersihkan. Ya, misalnya kita buang hajat, tidak mendapati air, ya maka kita diperbolehkan menggunakan tidak boleh menggunakan tulang dan kotoran hewan ini. Ya, diperbolehkan adalah dengan batu, ya ataupun dengan yang lainnya, dengan daun, dengan kayu dan lain sebagainya, ini diperbolehkan. Tapi tidak diperbolehkan dengan tulang dan kotoran hewan.
Kenapa? Karena keduanya adalah merupakan to'amu ikhwanikum. Ya, karena keduanya adalah merupakan makanan saudara kalian. Jadi maksudnya saudara kita adalah saudara dari kalangan jin muslim. Ya, jadi jin muslim ini dia makanannya seperti ini, ya, yaitu tulang yang dibacakan nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Berbeda dengan jin-jin yang kafir, ya, mereka memakan dari sesembahan pengikutnya. Nah, ini ya jin-jin kafir karena mereka memang ingin menyesatkan manusia, yang makanan mereka adalah dari sesajen-sesajen yang diberikan manusia kepada mereka. Nah, kemudian yang kedua, ya hadis, ya dalil, ya hadis tentang keberadaan jin yang kedua adalah dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, dia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan kepadaku, inni araka tuhibbul ghanama wal badiyah, fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa azzanta bis shalah farfa' sautaka bin nida fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah. Sesungguhnya aku melihatmu menyukai kambing, ya, serta padang sahara. Di sini badiah ini padang pasir yang sangat luas. Jika kamu berada di antara hewan gembalaanmu dan berada di padang sahara ataupun di padang pasir, kemudian kamu mengumandangkan azan untuk sholat, maka lantangkanlah, ya, ataupun kuatkanlah suaramu. Ya. Kenapa? Karena sesungguhnya tidaklah jin, manusia atau sesuatu apapun yang mendengarkan suara muazin tersebut, ya, melainkan ia akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Jadi semua makhluk yang mendengar muazin mengumandangkan azan, maka makhluk tersebut akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Ya, bahwasanya memang muazin sudah menyeru orang-orang untuk mengerjakan sholat. Ya, maka siapa sajakah orang yang mengerjakan sholat? Ya, kalau hanya sedikit yang mengerjakan sholat, maka nanti, ya, dari kalangan manusia mereka akan menjadi saksi. Ya, tidak bisa mereka berdusta dengan kesaksian mereka pada hari kiamat nanti. Nanti telinga mereka akan bersaksi, betul dia sudah mengumandangkan azan, akan tapi aku tidak pergi ke masjid, seperti itu. Ataupun yang lainnya mereka akan menjadi saksi, betul ya dia sudah mengumandangkan azan, akan tapi yang hadir ke masjid hanya sedikit. Ini ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya, kemudian Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Ya. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih, ya, bahwasanya, ya, semua makhluk yang mendengar seruan azan, yaitu nantinya di hari kiamat, mereka semua akan menjadi saksi bagi muazin, ya, bahwasanya memang muazin ini betul-betul sudah mengumandangkan azan, ya, dan mereka semua akan menjadi saksi pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kesaksian mereka itu tidak bisa dusta, tidak bisa bohong ketika mereka memberi kesaksian, karena semua yang menjadi saksi adalah anggota tubuh mereka. Mata menjadi saksi, telinga menjadi saksi, dan juga mulut mereka menjadi saksi. Ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, demikian yang kita sampaikan di kesempatan kali ini, dan insyaallah, ya, kita akan lanjutkan pembahasan kita ini di episode selanjutnya. Ya, semakin seru, ya, untuk pembahasan kita ini berkaitan dengan alam jin. Dan semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.